Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, lewat HP ini seperti pembuktian dari Samsung kalau dia itu juga bisa ngasih harga murah dengan spek tinggi. Dimana di range harga sekelasnya brand lain pada spam prosesor Helio G99, HP ini beraninya ngasih prosesor Dimensity 6100 Plus 5G. Sebuah hal yang sangat positif dari brand sekelas Samsung. Dan ini harusnya jadi pukulan telak ya untuk si badut 2 jutaan tahun ini yang masih pakai Helio G85 layar SD Plus MSI 5.1 yang kalian tahu sendirilah itu siapa. Oke, ini adalah Samsung Galaxy M15 punya harga 2.499.000 untuk saat ini. Untuk tampilan boxnya ini memang beda banget ya dibanding Samsung umumnya. Kesannya seperti HP-HP dari keluarga Transsion Holdings yang rame dengan penulisan spek. Dan di sini M15 berkolaborasi dengan game Free Fire. Ada tulisan Samsung X Free Fire. Hashtagnya itu nggak ada matinya. Dapat perdana akses dengan keterangan bonus kuota total 125 GB. Terus baterainya gede 6000 mAh, RAM plus hingga 12 GB dengan storage 128 GB. Kemudian di bagian belakang tertulis keterangan spesifikasi yang lebih lengkap. Tumben-tumbenan ya Samsung seperti ini. Biasanya itu nggak ditulis. RAM 12 GB tadi, di sini baru ditulis detailnya 6 GB RAM asli plus 6 GB virtual RAM. Prosesornya Dimensity 6100 Plus, layar Super AMOLED 90Hz dan lain-lain. Pause aja ya kalau kalian pengen baca detail yang lebih lengkap. Oke, lanjut kita buka aja. Jadi di sini box yang rame banget itu cuma sampul aja ya, dalamnya ya sama seperti Samsung umumnya yang simple. Di dalamnya yang pertama di sini ada sebuah kotak tipis, isinya buku panduan dan kartu garansi, serta kabel USB yang tipenya udah C2C, bukan lagi Type A to Type C. Kemudian ada si HP-nya yang terbungkus sarung kertas, rapi banget ya. Dan terakhir SIM ejector. Jadi di sini memang ada bagian yang dipangkas sama seperti kebanyakan Samsung zaman sekarang, yaitu nggak dapet adaptor charger. Oke, jadi seperti ini tampilan si HP-nya. Nah, bagian frame-nya ini ditempelin plastik stiker ya supaya lebih aman. Mantap. Pertama yang langsung saya rasakan di sini memang bobotnya berat ya di atas rata-rata HP lain. Di boxnya tadi tertulis 217 gram. Tapi justru dengan bobot segitu HP ini malah kerasa banget kokohnya. Toh baterainya juga gede 6000 mAh. Bahannya kerasa solid, padat meskipun dari full plastik. Diketok gak kerasa kopong. Dan di sini detail finishingnya khas Samsung yang rapi banget, gak ada detail kecil yang kurang rapi. Bagian back covernya ini kalau dilihat sekilas seperti bertekstur garis-garis ya, tapi sebenarnya kalau diraba ini tuh halus dan finishingnya menyerupai kaca. Terus untuk model kameranya khas Samsung, simple banget, dari yang murah sampai yang mahal itu sama aja. Oke, cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ditempati tombol power yang merangkap juga sebagai sensor pindah isi di jari. Di atasnya ada tombol pengatur volume, terus di sisi atas ada secondary microphone. Di sisi kiri ada slot SIM tray. Di sini punya tipe hybrid ya. SIM keduanya bergantian dengan micro SD. Lanjut di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type-C dan grill speaker. Kemudian di bagian belakang ada triple kamera yang salah satunya ada kamera ultra wide. Lensa yang cukup langka kita temukan ya di HP 2 jutaan di zaman sekarang dan LED flash. Terus bagian depan layarnya ini gak ada screen protector yang menempel ya. Ada kamera depan, lubang untuk earpiece dan sensor-sensor. Yuk lanjut kita nyalakan. Oke, seperti ini tampilan layar dari Samsung Galaxy M15 5G. Jadi model layarnya ini terkesan jadul ya, apalagi untuk harga 2 jutaan. Tapi masih bisa dimaklumi sih untuk menekan harga. Masih pakai model kamera water drop notch, bezelnya cukup tebal, dan aspek rasionya zaman tahun 2020-2021 yaitu 19 dibanding 9. Dimana zaman sekarang itu eranya 20 dibanding 9, jadi kerasa lebih pendek aja. Ukurannya sih lebih kecil dari rata-rata zaman sekarang yang 67 inch, HP ini 6,5 inch. Tapi kalau ngomongin soal kualitas layar, ini udah mantep banget, pakai Super AMOLED, yang karakter warnanya Samsung banget, tajam banget, ditambah resolusi udah Full HD Plus, dan di refresh rate 90Hz. Jadi buat menikmati konten, nonton video, ini udah perfect banget. Cuma untuk pengaturan refresh rate layar nggak ada opsi adaptif ya, jadi pilih lock 60Hz atau 90Hz.
Untuk kecerahan maksimal juga udah cukup terang, yaitu 800 nits, dipakai di bawah terik sinar matahari udah cukup banget, terlihat jelas. Kemudian untuk software di sini pakai One UI versi 6.1 dengan versi Android 14. Nah, Samsung menjanjikan software update selama 5 tahun dengan 4 kali naik versi Android. Ini khas Samsung banget ya. Software update itu sangat diperhatikan dan jarang banget bisa dilakukan brand lain di harga segini. One UI itu salah satu UI favorit saya, enak banget, smooth dan pastinya bebas iklan. Untuk fitur NFC di sini ada ya, fitur panel edge juga bisa dan fitur multitasking juga bisa jendela mengambang. Yang dipangkas di sini tuh nggak adanya fitur always on display. Kemudian untuk hardware di sini pakai MediaTek 6100 Plus octa-core yang terbagi dalam 2 klaster, 2x2,2 GHz Cortex A76 plus 6x2,0 GHz Cortex A55. Fabrikasi 6 nanometer TSMC dan GPU Mali G57 MC2. Jadi konfigurasinya sama persis ya dengan Helio G99. Ya bisa dibilang ini versi 5G-nya Helio G99. Untuk RAM 6GB LPDDR4X, ROM 128GB. Untuk pasar Indonesia hanya tersedia satu varian ini aja ya, dimana versi luar itu tertinggi ada 8/256GB. Terus untuk sensor kamera, 50 megapiksel kamera utama belakang pakai Samsung S5 KGN1, 13 megapiksel kamera depan pakai Galaxy Core GC13, 5 megapiksel ultrawide pakai SmartSense SC5, dan 2 megapiksel makronya pakai Galaxy Core. Baterai 6000 mAh udah termasuk gede ya, kalau di aplikasi ini kebaca profil tenaganya 5880 mAh. Dan support fast charging 25 watt. Cuma adaptor chargernya dijual terpisah. Dan saya tes menggunakan charger bawaan Nubia Neo 2 5G yang 33 watt, itu support ya, real masuk 25 watt. Saya coba isi dari 2% sampai penuh itu butuh waktu 1 jam 45 menit. Memang bukan waktu yang cepet banget, tapi mengingat baterainya gede 6000 mAh ini tuh udah lumayan banget. Setidaknya lebih cepat daripada 25 watt di Samsung A05. Itu butuh waktu 2 jam lebih, itu pun dengan baterai yang lebih kecil yaitu 5000 mAh. Kemudian untuk kelengkapan sensor udah lumayan lengkap ya, gironya itu ada dan real hardware ya, bukan software. Terus untuk skor Antutu versi 10 Dimensity 6100 Plus di sini dapat di angka 380 ribuan. Skor CPU 130 ribuan dan GPU 63 ribuan di Antutu 3D versi Lite. Jadi skornya memang mirip-mirip ya dengan Helio G99. Storage test di sini dapat di angka 31 ribuan dengan rincian speed baca dan tulis segini. Jadi storage-nya udah bertipe UFS 2.2. Udah wajib banget storage tipe UFS HP di atas 2 jutaan. Kalau masih pakai mesin 5.1 itu kebangetan. Multi sentuh yang pasti di sini Samsung itu 10 titik sentuhan. Responsivitasnya udah enak banget ya, khas Samsung. Semisal buat main real drum, di sini nggak ada delay, udah mantap banget. Terus untuk 3D Mark di mode wildlife stress test dapat kestabilan yang udah mantep banget 99,4%. Loop skornya mirip-mirip dengan Helio G99 sekitar 1200-an. CPU throttling test selama 30 menit juga nggak mengalami throttling ya, hijau semua, 91% dari maksimal performanya. Kemudian gimana kalau buat ngegame? Sementara ini hanya 3 game ya yang saya coba tes, PUBG Mobile, Mobile Legends, dan Honor of Kings. Untuk PUBG Mobile settingan maksimalnya dapat di balance ultra. Untuk gyro di sini nggak ada kendala ya, responsif nggak ada delay karena pakai gyro hardware. Dapat FPS rata-rata 39 FPS ya, katakanlah 40 FPS. Kalian bisa cek sendiri grafik FPS-nya. Udah enak banget, sangat stabil. Kemudian untuk Mobile Legends settingannya sesuai dengan refresh rate layarnya yang 90 Hz. Di sini kebuka frame rate super atau 90 FPS. Di settingan ultra 90 fps dapat rata-rata 84 fps. Kalian bisa cek sendiri grafik fps-nya. Memang nggak bisa rata. Di sini naik turun tapi turunnya masih di atas 66 fps, yang artinya itu masih enak banget. Kalau mau pengen lebih stabil lagi fps-nya, ya turunin grafiknya semisal ke sedang. Di sini dapat rata-rata 88 fps dan itu lebih minim frame drop. Bukan bicara tentang kestabilan FPS aja ya, tapi masalah responsivitas sentuhnya udah enak banget. Semisal pakai Hero Licin itu nggak kerasa delay. Kemudian untuk game Honor of Kings dapat settingan maksimal standar aja ya, belum kebuka frame rate di atas 60 fps.
Kualitas grafis juga mentok di nomor 4, belum dapat Ultimate. Ya wajar sih untuk sekelas prosesor Dimensity 6100 Plus. Dengan pengaturan dimentokin, resolusi pakai ultra, anti aliasing aktif, pantulan air aktif, dapat rata-rata FPS yang perfect banget, sangat stabil di 59,9 fps. Ya katakanlah 60 fps. Kalian bisa lihat sendiri grafik FPS-nya, itu rata. Oh ya, ada yang lupa, mungkin ada yang belum tahu supaya performa gamingnya bisa maksimal dan grafiknya nggak burik, seperti umumnya Samsung yang pakai One UI standar. Kalian wajib setting di aplikasi bawaan Gaming Hub, pilih Game Booster, pilih Lab, centang di manajemen performa game alternatif. Terus download aplikasi game plugins di Galaxy Store, buka aplikasi game plugins, download dan centang Game Booster Plus. Lanjut ke bagian kamera, hadirnya lensa ultrawide di sini menjadi nilai plus ya, karena di harga sekelasnya zaman sekarang itu langka banget kita temui, meskipun di sini cuma beresolusi 5 megapiksel. Tapi resolusi lebih kecil itu nggak pasti hasilnya bakal lebih jelek. Untuk mode-modenya ada seru, terus portrait, foto, video. Kamera utama dan ultrawide di sini sama-sama mentok di resolusi Full HD 30 fps dan sama-sama ada stabilisasi AIS. Untuk depan sama Full HD 30 fps, cuma nggak bisa pakai stabilisasi. Dan mode lainnya ada seperti ini. Untuk mode Pro atau manual, shutter speednya mentok di 10 detik dan mode manual ini hanya bisa di lensa utamanya aja. Nah, untuk hasil kamera depan supaya detailnya itu lebih dapat, kalian wajib matikan filter wajah ya. Karena secara default itu ada di otomatis dan hasilnya detailnya bakal soft, beda banget lah dengan saat dimatiin. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari Samsung Galaxy M15. Gimana menurut kalian untuk hasilnya? Seperti warna, ya untuk detail di sini lumayan ya, warnanya juga cukup akurat. Kalau untuk kualitas mikrofon, ya Samsung nggak usah diragukan lagi lah ya. Di sini memang bagus banget. Ini punya dual mikrofon. Kalau untuk stabilisasi di sini juga lumayan stabil, dibuat jalan seperti ini, minim getaran. Nah, untuk kamera depan di sini nggak ada yang namanya stabilisasi ya, jadi buat jalan kayak gini tuh lumayan getar. Resolusinya itu sama, mentok di 30 fps. Kalau untuk kualitas warna di sini udah lumayan ya. Dan mungkin juga cukup luas. Cuma ya itu nggak ada yang namanya stabilisasi. Untuk kualitas speaker yang di sini mono memang beda kualitas ya dengan mono speaker yang kemarin saya coba di Samsung Galaxy M54. Wajar sih udah beda kelas. Di sini untuk harga 2,5 juta memang biasa aja, sebenarnya cukup clean. Detailnya juga lumayan dapet, cuma memang bassnya itu kurang keluar aja alias mendem. Tapi bukan berarti di sini yang cempreng. Oke, itu aja unboxing dan juga sedikit review dari Samsung Galaxy M15. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis aja di komentar. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.